Sudah hampir garis finish. Sedikit lagi. Ayo Bolt, kita pasti bisa. Ya, kita berhasil lagi. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, pemenangnya adalah aku, Matilda, bersama kudaku, Bolt yang heroik. Ini merupakan kemenangan ketiga kami secara beruntun. Wuhuu! Mungkin ini hanya perlombaan kecil di kampung dengan hadiah sederhana, tapi masih akan sangat membantu peternakan kakek dan nenekku. Sekarang waktunya kuda ini beristirahat. Anak baik Bolt, kau tadi luar biasa sekali di luar sana. Kuda jantan setinggi 16 tangan yang sehat, bulu mengkilap, dan temperamen yang sopan. Astaga, para pedagang kuda bahkan mengikutiku pulang sekarang. Ku ambil segenggam jerami, memutar-mutarnya, dan melemparkannya ke arahnya. Pergilah, aku tak mau uang busukmu. Bolt tidak dijual. Tepat di saat itu, kakekku muncul. Matilda, itu bukan cara untuk bicara pada tamu kehormatan kita. Aku minta maaf atas perilaku cucuku. Dia itu kadang suka meledak-ledak, biasa anak remaja. Oh iya, sudah waktunya makan malam. Silakan bergabung dengan kami menikmati hidangan rumahan. Lewat sini. Hah? Tamu kehormatan? Siapa dia? Oh, ya Tuhan. Ternyata pria itu tak lain adalah Tuan Allen, pimpinan Allsteller Incorp, sponsor tahunan peternakan keluargaku. Mukaku jadi merah padam lalu meminta maaf sebesar-besarnya karena telah bersikap kasar kepadanya. Tak masalah nak, aku suka semangatmu. Kukira ide yang bagus memeriksa peternakan yang kusponsori. Dan kebetulan aku menonton turnamen balapan itu. Oh astaga, kau ternyata bisa balapan ya nak? Tak banyak yang bisa mengatasi lintasan basah dengan kecepatan seperti itu. Kami merasa keberatan karena dia bolos sekolah dan berkompetisi dalam balapan berbahaya seperti itu. Tapi Mel tidak bersikeras kalau dia adalah bagian dari keluarga ini, jadi itu adalah tanggung jawabnya untuk membantu kami. Satu-satunya keluarganya yang ada. Pak Allen menatapku dengan tatapan penuh perhatian lalu berkata, bagaimana kalau begini, sponsor tahunan untuk peternakan kakek nenekmu tetap sama. Dan lebih dari itu, kamu bisa pindah denganku dan mendapat pendidikan yang layak. Apa aku mendengarnya dengan benar? Aku terkesiap. Tapi siapa yang akan merawat kakek nenekku? Sayang, kami masih sehat. Kami bisa jalankan tempat ini dengan baik-baik saja. Itu benar, Matty. Ambillah kesempatanmu. Peluang seperti ini tak datang dua kali. Tapi bagaimana dengan Bolt? Aku tak bisa pergi tanpanya. Bawa dia juga. Aku punya peternakan kuda kecil di mana dia bisa tinggal. Kau bisa membantu di kandang kuda dan kita bisa sebut itu untuk pembayaran uang sekolahmu, oke? Nah, kurasa semua beres kalau begitu. Yeay! 1 minggu kemudian, Tuan Allen mengirim supirnya untuk menjemputku. Dan babak baru kehidupanku dimulai dari sana. Tunggu. Oh ya Tuhan. Tak mungkin begini. Tuhan Allen bilang itu peternakan kuda yang kecil. Tapi tempat ini besar sekali. Segera saat aku keluar dari mobil, ada gadis seusiaku bergegas mendekat dan memelukku. Matilda, kau akhirnya di sini. Aku adalah saudari barumu, Judy. Aku balas menyapanya dengan senyum terlebar. Dia kelihatannya baik sekali. Dia menuntunku ke teras depan di mana Tuan Allen dan seorang wanita sedang menungguku. Ini pasti ibu baruku, tapi kenapa ia memberiku tatapan yang aneh? Sebelum aku bahkan bisa memperkenalkan diriku, dia berbalik dan jalan masuk ke rumah. Mungkin dia tak merasa begitu sehat. Malam itu, aku makan malam yang mewah. Kami ngobrol banyak dan keluarga Allen sepertinya terpesona dengan kehidupan masa kecilku di perkebunan. Terutama Judy dengan 10.000 pertanyaannya. Sis, jadi apa itu benar kalau kau belum pernah bertemu dengan orang tuamu? Ya, ayahku meninggal dalam kecelakaan sebelum aku dilahirkan. Kemudian ibuku juga meninggalkanku ketika aku masih bayi. Saat mendengar itu, Judy dengan lembut menenangkanku, sementara Tuan Allen tersenyum dan berkata, sekarang selain kakek nenekmu, kau juga punya kami, keluarga keduamu. Kau punya adik, ayah baru di sini, dan juga ibumu yang peduli. Betul kan sayang? Bu Allen tersentak dan menjatuhkan garpunya. Aku langsung mendekat untuk bertanya, Bu, apa ibu baik-baik saja? Tapi yang membuatku terkejut, dia membentakku. Jangan panggil aku begitu. Dengan perasaan bingung, aku menatap ke arah piringku. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Selama beberapa hari berikutnya, aku berusaha keras untuk mendekati ibu, tapi aku selalu mendapatkan balasan sikap dingin. Suatu kali, melihat Nyonya Allen istirahat di luar, kubawakan dia es kopi. Tapi segera saat dia melihatku datang, diletakkannya topi di atas wajahnya, pura-pura tidur. Di kesempatan lain, aku memuji pakaiannya, tapi dia hanya menegurku, lalu jalan pergi. Aku sangat ingin dia menyukaiku, tapi kurasa itu percuma. Jelas dia membenciku. Tapi paling tidak aku masih punya Judy dan ayah di sisiku. Judy berusaha meyakinkanku kalau ibu orang yang baik, dan dia hanya butuh lebih banyak waktu untuk bisa mengenalku lebih baik. Sedangkan ayah, tak hanya ia mengirimku ke sekolah terbaik, tapi ia juga menyemangatiku untuk mengikuti minatku. Sepanjang sore ketika aku menyaksikan pacuan kuda dan bertaruh kuda pemenang dengan ayahku sangatlah menyenangkan.
Dan saat kulihat kuda-kuda itu berpacu lewat, sebuah ide muncul dalam pikiranku. Bagaimana kalau Bolt dan aku ada di salah satu trek itu, memenangkan lomba dan membawa kembali hadiah yang sangat besar untuk kakek nenekku? Aku tak bisa berhenti memikirkan ini. Jadi suatu kali, dalam perjalanan pulang dari lomba, aku bertanya ke ayah apa boleh aku bertanding. Dan ia bahkan tak ragu menjawab. Kenapa tidak? Kau memang berbakat. Bagaimana kalau kita coba? Oh Tuhan, ini sangat menarik. Ayah angkatku ini yang terbaik dan aku tak sabar untuk memberi yang terbaik dan membuatnya bangga. Setelahnya, ia langsung mencarikanku pelatih pribadi dan tim pelatih serta pengurus yang berdedikasi untuk Bolt. Aku tak pernah merasa begitu bahagia dan Bolt tak pernah terlihat begitu baik. Semuanya begitu hebat kecuali Nyonya Allen yang masih terlihat punya masalah denganku. Tiap kali aku bersiap latihan, dia selalu merengut dan bergumam sesuatu di sela napasnya. Mungkin dia terganggu dengan kenyataan bahwa anak adopsi sepertiku menerima lebih banyak dari yang pantas kuterima atau semacamnya, tapi bagaimanapun juga entah ia suka atau tidak, dengan bakatku, dengan cepat aku segera bangkit jadi pemain baru yang cemerlang. Suatu pagi setelah latihan, Judy menghampiriku dan berkata, Matilda, bisakah kau mengajariku cara menunggang kuda? Ini mungkin sedikit menakutkan untuk pertama kali. Apa kau yakin mau mencobanya? Iya. Kumohon, kalau aku tahu cara menunggangnya, aku bisa habiskan lebih banyak waktu dengan ayah, sama sepertimu. Kulihat wajahnya yang seperti malaikat dan penuh harap. Bagaimana mungkin aku berkata tidak? Jadi aku membantunya naik ke Bolt dan mengajarinya bagaimana cara memegang tali kekang dan melakukan beberapa perintah. Awalnya semua berjalan lancar, tapi tiba-tiba Nyonya Allen keluar entah dari mana dan berteriak. Apa yang kau lakukan, Judy? Turunlah sekarang juga. Terkejut, Judy salah memperkirakan gerakannya dan terjatuh dari Bolt. Saat kami berdua bergegas mendekat untuk memeriksanya, Nyonya Allen menarikku ke samping yang membuatku jatuh terduduk. Apa kau tahu betapa pentingnya kaki bagi seorang penari balet? Apa kau berniat merusak masa depannya? Sebelum aku bisa menjawab, dia membentak. Dasar anak tak becus, menyingkir dari pandanganku. Hanya beberapa goresan dan memar. Kenapa dia begitu serius akan hal itu? Dan tak becus? Hah? Baiklah, akan kutunjukkan padanya apa yang anak tak becus bisa lakukan. Sejak saat itu, aku terus melakukan perlombaan, memenangkan beberapa hadiah kecil dan menengah. Kukirim hampir semua hadiah kemenanganku untuk membantu kakek nenekku dan sisanya untuk membelikan untuk diriku sendiri dan Judy sesuatu yang menyenangkan. Suatu hari setelah makan malam, ayah memanggilku untuk ke kantornya dan memberitahu kalau dua pertandingan terbesar di tahun ini, Grand Shields dan Royal Silverport akan datang dalam 2 minggu. Dan ayah sudah mendaftarkan aku dan Bolt untuk itu. Tapi dua perlombaan itu hanya selisih 1 minggu, yang mana akan terlalu berat untuk Bolt, karena perlombaan terakhir sepertinya membuatnya kelelahan. Kukatakan ini ke ayah, tapi ia bersikukuh kalau Bolt akan bisa mengatasinya. Aku tak ingin mengecewakan ayah, tapi aku juga tak mau menyakiti Bolt. Aku perlu waktu untuk memikirkan ini. Saat aku keluar dari ruangan, aku melompat kaget. Di sana, di depanku adalah Nyonya Allen yang berwajah dingin. Ia meraih lenganku dan menarikku masuk ke ruangan lain. Kau tak bisa berkompetisi pada lomba-lomba ini. Ini berbeda dari event amatirmu biasanya. Kau tak cukup baik dan kau hanya akan mempermalukan keluarga kita. Apa kau menguping percakapanku dengan ayah? Dengar, Anda ini bukan ibuku, jadi Anda tak bisa menyuruhku berbuat apa. Pastinya aku akan ikut lomba. Kemudian aku bergegas keluar dari sana. Pagi sekali saat lomba yang pertama, aku hendak ke kandang untuk memeriksa Bolt. Saat aku menangkap basah, satu dari dua pembantu Nyonya Allen sedang menyelinap keluar dari sana. Apa yang mereka lakukan di sini? Aku pergi memeriksanya dan... Hah? Ini bukan Bolt. Apa yang sudah Nyonya Allen lakukan ke kudaku? Tepat di saat itu, Tuan Allen masuk dengan seorang dokter hewan. Kukatakan padanya apa yang baru saja kulihat dan dia bergumam. Wanita itu berani menentangku, Aku akan pastikan dia menerima balasannya kali ini. Kemudian ayah menoleh padaku dan berkata, serahkan padaku, akan kucari Bolt. Pergilah istirahat dan siapkan dirimu untuk perlombaan itu. Aku tak pernah melihatnya setegas ini sebelumnya, jadi aku hanya mengangguk cemas. Terlepas semua drama itu, aku tetap berhasil membawa pulang gelar Grand Shields Championship. Luar biasa kan? Bagaimanapun, aku tak bisa benar-benar menikmati kemenangan karena satu hal masih membekas di benakku. Nyonya Allen telah menghilang selama 4 hari terakhir. Apa mungkin ayah telah melakukan sesuatu padanya? Hei Judy, apa Nyonya Allen memberitahu ia akan pergi ke suatu tempat? Ayah bilang padaku kalau ibu sangat stres akhir-akhir ini. Jadi ia mengaturkan agar ibu pergi ke villa Tante Anna beristirahat. Oh, sepertinya apa yang ayah katakan waktu itu hanya ekspresi kemarahan. Paling tidak kekhawatiranku berkurang satu. Kalian tahu, kekhawatiran utamaku saat ini adalah Bolt, karena kesehatannya jelas memburuk sejak perlombaan sebelumnya.
Dokter hewan bilang dia baik-baik saja, tapi dari nafas berat Bolt aku tahu ada yang tak beres. Seminggu berlalu dan hari turnamen kedua akhirnya tiba. Sementara dokter hewan memeriksa Bolt sebelum perlombaan, ayah tiba-tiba menarikku ke samping. Kita harus menang di pertandingan ini. Aku berharap banyak padamu. Entah aku punya perasaan buruk soal ini, tapi aku masih mengangguk dan meyakinkannya kalau aku akan melakukan yang terbaik. Perlombaan itu segera dimulai, semuanya terkendali. Aku sudah siap untuk itu. Tapi tunggu, kenapa Judy terlihat sangat kebingungan? Mary, ibu tak sedang liburan. Dia di gudang. Ayah menguncinya di sana karena dia tahu apa yang ayah sedang lakukan. Ia memberi doping ke Bolt. Apa yang dibicarakannya? Apa mungkin dokter hewan yang datang sebelumnya? Apa dia sedang memberi obat doping tadi? Tapi tak mungkin. Jika ada yang ingin menyakitiku dan Bolt, itu Nyonya Allen, bukan ayah. Dengar, ibu hanya menukar Bolt waktu itu untuk melindungimu. Sebelum aku bisa memahami apa yang terjadi, kulihat seorang laki-laki membungkam mulut Judy dan menariknya pergi. Kemudian ada suara yang berbisik di telingaku. Hanya kurang satu pertandingan lagi. Tetaplah tutup mulut dan lakukan yang terbaik. Jika kau kalah, aku bisa membuat semuanya sangat tak nyaman untukmu dan untuk kakek nenekmu. Mengerti? Sekarang naik ke kuda itu. Rasa dingin menjalar di tulang belakangku. Aku merasa seperti akan muntah. Bagaimana bisa pria yang peduli dan baik yang kusebut ayah ini ternyata adalah sebuah kebohongan? Sinyal pertandingan berbunyi. Apa yang harus kulakukan? Aku tak bisa biarkan pria jahat itu mendapatkan apa yang dia mau. Jadi, kututup mataku dan aku tetap diam. Apa yang sedang kau mainkan? Lari! Lari sekarang! Tuan Allen menggila dan bergegas mendatangiku. Tapi tepat di saat itu, panitia muncul dan memintaku untuk membawa Bolt untuk pemeriksaan kesehatan. Mereka menuntun Bolt pergi dan membawaku dan Tuan Allen ke kantornya, di mana aku sangat terkejut melihat wajah panik Nyonya Allen memeluk Judy. Ternyata Judy sudah membebaskan ibunya dari ruangan yang telah dikunci Tuan Allen. Kemudian ia langsung mendatangiku dan menyerahkan padaku dokumen-dokumen yang memberatkan kepada panitia tentang tindakan korupsi suaminya. Tuan Allen melotot padaku dan berteriak, "Aku harus membesarkanmu tanpa keuntungan apapun hanya karena dia. Sekarang giliranmu untuk membayarnya." Kemudian ia langsung menerjangku. Tapi Nyonya Allen dengan cepat melindungiku dan mendorongnya menjauh. Dan salah satu dari panitia menahannya. Jangan berani kau menyakiti putriku. Hah? Putriku? Nyonya Allen memandangku dengan matanya yang basah. Sayang, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku memainkan cangkir kopi yang ada di tanganku dan menatap ke bawah, sementara Nyonya Allen memberitahuku sisi dari ceritanya. Ternyata, ia memang ibu kandungku. Apa kalian bisa percaya itu? Setelah ayah meninggal, dalam keadaannya yang rapuh, ibu jatuh hati pada pesona Tuan Allen yang dipaksakan dan kata-kata palsunya. Tapi segera ia menunjukkan wajah aslinya dan dengan tega memisahkanku dan ibuku setelah mereka menikah. Itulah kenapa ia hanya bisa diam-diam mengirim uang ke perkebunan di peternakan di bawah nama Tuan Allen. Ibu juga mengenaliku sejak awal, tapi ia tak mengatakan apapun karena dia tahu kalau Tuan Allen mengadopsiku hanya untuk mendapatkan Bolt, kuda yang bisa membuatnya memenangkan beberapa taruhan tak jelas. Jika aku tahu kebenarannya dan memberontak terhadapnya, dia akan mencelakaiku. Aku sangat menyesal selama bertahun-tahun, terutama beberapa bulan terakhir yang begitu berat untukku. Harus memperlakukan putriku dengan sangat buruk, tapi itu adalah satu-satunya cara untuk menjauhkanmu darinya, dari rumah busuk ini. Aku tak ingin kau berada dalam bahaya, seperti bagaimana ayah kandungmu dulu saat bekerja untuknya. Tolong maafkan aku, Matilda. Air mata terus mengalir di pipiku. Ternyata aku selalu punya ibu yang menjagaku. Ibu menarikku untuk memelukku erat. Ibu! Aku mendekap erat ibuku. Aku sangat menyayangi dan merindukanmu. Tolong maafkan aku. Aku mendongak menatapnya dan tersenyum. Ya, tentu saja. Aku sangat senang memiliki ibu kembali dalam hidupku. Ibu dan adik terbaik yang bisa kuharapkan.